Shalom saudara sekalian, jumpa lagi di kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu yang akan membimbing kami, mengarahkan hidup kami di tengah kondisi yang sulit seperti hari ini. Berikanlah roh penuntun Roh Kudus, mencerahkan kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara pasti merasa tidak nyaman apabila suatu saat saudara pergi berziarah ke kuburan, dan setelah itu datang preman-preman kuburan yang meminta uang keamanan pada, ataupun pada saat saudara pergi tur dan di lokasi tur berdatangan orang-orang lokal yang menadahkan tangannya, yang mengulurkan tangannya, meminta uang kepada saudara sekalian. Saudara-saudara, belakangan ini di saat terjadi pandemi corona, di sekeliling kita semakin banyak orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Saat ini, saudara, pengemis bukan hanya untuk keperluan hidup. Bagi sebagian orang, mengemis menjadi sebuah pekerjaan, sebuah profesi. Beberapa waktu yang lalu, di media diberitakan bahwa ada pengemis yang didapatkan mempunyai uang yang begitu banyak, berpuluh-puluh juta. Ada juga pengemis yang menggunakan mobil mewah. Dan setelah ditelusuri, ternyata ada juga pengemis yang mempunyai rumah yang mewah di kampung mereka. Meminta-minta adalah persoalan mental. Itu juga sebabnya di dalam banyak kasus, manakala terjadi bencana alam, sebagian orang tidak malu-malu menuntut adanya bantuan secara finansial bagi mereka. Saya sendiri berkali-kali didatangi oleh orang-orang yang pada intinya meminta uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus terang saudara, menghadapi orang-orang seperti ini membuat kita sedikit alergi. Orang yang tidak kita kenal sama sekali, dan tiba-tiba dengan beraninya menyatakan niatnya untuk meminta uang. Belakangan di media sosial pun demikian, saudara. Ada orang-orang tertentu terang-terangan meminta uang. Jika orang-orang yang meminta uang itu mengaku Kristen, maka saya akan memberikan teguran yang keras. Ini bukan soal uang, saudara. Kebanyakan orang-orang yang meminta uang pada saya berikan. Tapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah ini bukan sebuah mental yang baik yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen seharusnya tidak mempunyai sikap seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita setuju bahwa orang yang benar-benar susah perlu dan wajib diberikan pertolongan. Tetapi saudara, orang-orang yang susah seharusnya juga mempunyai sikap mental yang betul ketika berada di dalam kondisi yang
tidak baik. Bagi kita, cukuplah lumrah bahwa di saat menghadapi kesusahan, kemiskinan, seseorang mengharapkan bantuan dari orang lain. Bahkan ada juga orang tertentu yang memanfaatkan kondisi susah, miskin yang dia alami dalam rangka meraih simpati, empati. Bahkan lebih tepat lagi adalah meraih belas kasihan dari orang lain. Tapi berbeda dengan semua yang saya uraikan tadi, saudara. Jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat yang mempunyai mentalitas yang jempolan, saudara sekalian. Mereka justru memberi di dalam kekurangan yang mereka alami. Apa yang telah mereka lakukan, saudara? Paulus menjelaskan bahwa jemaat ini sedang menghadapi banyak sekali pergumulan. Mereka juga mengalami kemiskinan yang amat sangat. Beberapa penafsir mengatakan bahwa jemaat Makedonia dimiskinkan karena iman percaya mereka. Walaupun demikian situasi mereka, saudara, mereka memberikan bantuan finansial untuk jemaat-jemaat di Yerusalem yang juga sedang susah pada waktu itu. Ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dipercayakan untuk menerima bantuan dari jemaat Makedonia merasa tidak enak hati. Karena apa? Karena mereka juga susah dan mereka sungkan untuk menerima persembahan, pemberian kasih dari jemaat-jemaat ini. Tetapi apa terjadi, saudara? Jemaat Makedonia ketika pemberian mereka ditolak secara halus, tidak berkata, puji Tuhan, lalu mengantongi kembali uang mereka. Tidak. Paulus berkata, mereka bahkan mendesak supaya mereka pun diberi kesempatan untuk memberi. Kepada jemaat di Roma, Paulus pernah berkata, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Itu keputusan mereka. Sekalipun mereka susah, mereka memberi. Selain memberi kepada orang-orang miskin di Yerusalem, jemaat-jemaat Makedonia dikatakan juga mendukung para hamba Tuhan. Paulus dan kawan-kawan juga didukung oleh jemaat-jemaat. Jemaat Filipi mengambil bagian di dalam kesusahan Paulus. Mereka memberikan bantuan finansial, termasuk mengutus seseorang bernama Epaphroditus untuk melayani segala keperluan Paulus yang sedang melayani Tuhan pada waktu itu. Paulus berkata, sebab karena pekerjaan Kristus, ia, Epaphroditus, nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dengan kata lain, saudara, jemaat-jemaat di Makedonia menyadari bahwa mereka telah dilayani oleh Paulus. Dan karena itu, mereka pun seharusnya melayani Paulus. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, mereka tidak bisa melakukan itu. Itulah sebabnya mereka mengutus seseorang untuk mewakili jemaat-jemaat melayani Paulus. Sekalipun mereka susah, Paulus mengatakan mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berlimpah karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Saudara sekalian, semua itu dilakukan oleh jemaat-jemaat Makedonia. Bukan pada saat mereka di dalam keadaan jaya dan makmur, tapi justru mereka dalam keadaan
miskin yang parah. Bisa memberi pada saat berkecukupan adalah baik, tetapi jauh lebih bernilai ketika seseorang memberi saat ia sendiri membutuhkan. Ini luar biasa. Ini dahsyat, saudara. Dan ini terjadi kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sekarang mari kita pelajari berbagai sikap mental yang positif yang dimiliki oleh jemaat ini, saudara. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat ini tidak jatuh dalam mental mengasihani diri sendiri. Saat susah, setiap orang mempunyai potensi untuk mengasihani diri sendiri. Dan ini harus dihindari, saudara. Karena apa? Karena ini berbahaya bagi banyak aspek kehidupan kita. Berbahaya bagi kesehatan kita. Tahun 1997, di Finlandia dilakukan sebuah riset terhadap 942 pria parubaya. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang-orang yang merasa khawatir, yang merasa tidak bahagia, yang merasa pekerjaannya tidak mempunyai prospek yang bagus, merasa hidupnya gagal, yang pada akhirnya membawa mereka sampai pada kondisi mengasihani diri sendiri akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mereka. Dan gangguan yang ditimbulkannya adalah setara dengan orang-orang yang merokok 20 batang setiap harinya. Perasaan negatif itu pada gilirannya akan menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang pada akhirnya akan menyebabkan serangan jantung maupun stroke di kepala. Orang-orang yang merasa hopeless dengan tingkat yang tinggi akan mempunyai peningkatan pengerasan pembuluh darah lebih tinggi 20% daripada manusia normal. Saudara sekalian, awas, mengasihani diri sendiri merusak kesehatan. Selain kesehatan, sikap mengasihani diri sendiri juga akan membuat orang semakin terpuruk. Secara mental, secara moral akan membuatnya tidak berdaya dan semakin merosot kehidupannya. Saat kita merasa orang yang paling malang, paling menderita, nasib yang buruk, orang yang sial, merasa tidak adil dan sebagainya, maka hal itu akan betul-betul merusak mental di dalam diri kita. Amy Morin, seorang pelatih kekuatan mental dan juga seorang penulis kekuatan mental, mengatakan hal-hal sebagai berikut. Dia katakan kesedihan adalah emosi yang sangat normal dan seringkali ya baik, sehat adanya. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, ketika saudara mengasihani diri sendiri, Anda akan melebih-lebihkan masalah Anda dan meremehkan kemampuan Anda untuk mengatasinya. Ami katakan, Anda bahkan mungkin merasa putus asa dan tidak berdaya. Mengasihani diri sendiri akan membuat Anda membayangkan sebuah skenario yang terburuk. Intinya adalah kehidupan Anda telah gagal dan telah hancur. Ini merusak diri sendiri karena Anda akan semakin percaya bahwa tidak ada orang atau apapun yang dapat membantu Anda untuk keluar dari kemelut hidup. Ketika Anda telah mencapai titik ini, maka Anda mulai percaya bahwa segala upaya yang Anda lakukan untuk mengubah hidup tidak akan berguna. Dari keterangan Amy Morin, kita dapat berkesimpulan bahwa
gejala-gejala mengasihani diri sendiri itu tidak terjadi kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang kedua, saudara, jemaat Makedonia tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Setiap orang yang sedang mengalami kesusahan berpotensi menghadapi keputusan ini, mengharapkan dukungan orang lain. Ini adalah cara untuk mematikan mental di dalam diri kita. Mengapa jemaat Makedonia tidak jatuh di dalam mengharapkan belas kasihan dari orang lain? Rupanya Paulus telah menanamkan sebuah sikap yang baik. Misalnya di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika yang adalah bagian dari jemaat Makedonia, Paulus berpesan seperti ini. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Supaya apa? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara sekalian, Paulus telah memberikan sebuah teladan. Ketika Paulus berada di Tesalonika, dia bekerja siang dan malam. Dia tidak makan roti dengan sia-sia. Dia tidak mengharapkan belas kasihan. Walaupun jemaat-jemaat mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan secara finansial. Itu kata Paulus. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia meninggalkan sebuah teladan yang baik. Dia bekerja. Terus bekerja sebagai tukang tenda. Paulus melanjutkan lagi. Bukan karena kami tidak berhak untuk hal itu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Tidak berhak menerima dukungan finansial dari jemaat. Maksud Paulus. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Paulus menekankan sedemikian rupa. Akan arti penting seseorang harus bekerja terus. Bekerja dengan tangannya. Bekerja dengan kemampuannya. Jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Di antara jemaat-jemaat yang begitu baik mentalitasnya, ternyata juga ada yang mentalnya buruk. Itu sebabnya Paulus sekarang menuliskan surat ini kepada mereka untuk mengingatkan orang-orang yang bermental buruk tadi. Paulus lanjutkan, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Apa yang ditanamkan oleh Paulus kepada jemaat ini? Pada intinya, bekerjalah dengan sekuat tenagamu, dengan kemampuanmu. Jangan mengharapkan orang-orang mendukung hidupmu, tapi bekerjalah dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya mereka terus bekerja dengan kemampuan mereka. Dan rupanya, saudara, konsep ini, konsep yang ditanamkan oleh Paulus ini telah membuat mereka tidak mengharap-harapkan belas kasihan dari orang lain.